Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, taman di antara taman-taman surga. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa majelis ilmu disebut dengan taman-taman surga? Karena itu merupakan di antara salah satu cara mudah agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tajuk, yaitu murnikan akidah, luruskan ibadah. Dan jemputan kita pada malam hari ini kita akan bacakan sesuai dengan tingkat kesenioritasnya. Yang pertama adalah Ustadz kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizahullahu ta'ala. Beliau alhamdulillah merupakan salah seorang yang telah menyelesaikan PhD-nya atau S3-nya di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Kemudian senior kita yang kedua adalah Ustadz Dr. Helmi Basri hafizahullahu taala, yang beliau juga telah menyelesaikan PhD-nya atau S3-nya di daerah Maroko, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah Ustadz kita Dr. Hidayatullah Ismail, yang mana beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan S3-nya di Mesir, Sudan. Kemudian yang keempat, ini adalah Ustadz yang tidak pernah berbahasa kita, terkenal dengan Ustadz karena memang beliau alhamdulillah menghabiskan separuh umurnya di negara jiran, yaitu Malaysia. Maka wajar kalau beliau lupa dengan bahasa kita karena memang kebanyakan hidupnya di Malaysia, alhamdulillah. Dan kami selaku moderator Ariful Bahri, alhamdulillah, walaupun mereka yang berempat ini adalah senior kami, tapi pada malam hari ini kami adalah seniornya. Karena kami selaku moderator, secara undang-undang konstitusi, kami adalah pemimpinnya malam ini. Dan di antara salah satu peraturan yang ingin kami sampaikan kepada para asatiz kita semuanya, insyaallah kita akan membahas tajuk ini dan akan kami berikan waktu satu orang untuk memberikan pemaparan kurang lebih 5 menit. Dan kami harapkan untuk tidak melanggar undang-undang. 5 menit ini awal karena kita akan menghemat waktu sampai salat Isya. Setelah salat Isya baru nanti kita serahkan kepada pembicara masing-masing. Tapi untuk sekarang karena menghemat waktu, mengingat salat Isya sebentar lagi, maka kami memberikan kesempatan kepada setiap pembicara 5 menit. Dan kalau seandainya lebih daripada 5 menit, kami mohon maaf, terpaksa kami tegur. Sehingga kami pada malam hari ini moderator ya. Baik, barakallahu fiikum. Untuk tidak memperlama, mempersingkat waktu, pembicara kita yang pertama pada malam hari ini adalah Ustadz kita, Ustadz Dr. Dasman hafizahullahu ta'ala. Judul kita adalah memurnikan akidah, meluruskan ibadah, dan kita meminta kepada beliau untuk menyebutkan secara singkat apa tujuan daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Dan kepada Ustadz kami persilahkan, barakallahu fiikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala ali baiti sadati syurafah wa ashabil kiram min nubala ahli sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazail awfa, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersama-sama. Ya, beban berat kalau bersama jadi ringan, yang besar bisa jadi lebih besar. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya sampai di sini, tapi sampai ke akhirat nanti. Amin. Memang nasib yang tua-tua ditaruh di tepi. Ya. Jadi alhamdulillah
dan mulai nampak diketepikan. Tapi untungnya letak sebelah kanan. Jadi karena sunnahnya dimulai dari yang kanan, alhamdulillah. Bersyukur kita bisa bertemu, mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dan mudah-mudahan berbagi pahala. Ini yang menjadi penuai paling banyak Dr. Ariful Bahri, karena pertama dia mudirnya, yang kedua yang punya ide awal beliau juga. Awak terbayang-bayang di hati tak sampai terucap di kata, tapi beliau mengusulkan pada Ustaz Jan untuk bersama-sama, termasuk sebenarnya juga Buya kita Dr. Mawardi, tapi beliau nampaknya ada suatu pekerjaan. Oleh sebab itu tempat saya yang kocik-kociknya. Masyaallah kiram. Tadi judul kita adalah murnikan akidah, luruskan ibadah. Subhanallah, antara akidah dan ibadah mesti selaras. Tak selamat akidah, ibadah mesti tersesat. Contoh paling anyar adalah walid bidah. Kerana ada penyimpangan di keyakinan bahwa semua kata syekh mesti benar, akhirnya terjadi penyimpangan dalam amalan. Karena ada penyimpangan di pemikiran bahwasanya semua yang logis mesti diterima, yang tidak logis mesti ditolak, akhirnya terjadi kesesatan. Ingat bahwa kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, kesesatan pertama dari makhluk terjadi akibat mengikut logika dan mengikut rasa, dan itu juga yang membuat kesesatan sepanjang zaman akibat merasa dan akibat mengira. Fir'aun mengira dia berkuasa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengira Nabi Musa berdusta bahwa Rabbnya ada di atas sana. Dia bangun piramida untuk naik ke atas, karena menurut perkiraan Fir'aun keyakinan Musa salah bahwa Rabbnya di atas. Wa inni la'adhunnuhu kadzibah. Dulu Abu Jahal, ini terpaksa dipotong-potong Ustaz. Ya. Tapi waktu tinggal 2 menit lagi. Itulah makanya saya nak mulai dari Nabi Nuh nanti tidak terkejar sampai ke Abu Jahal. Di sini terlihat bahwasanya logikanya menyesatkan, walaupun dia punya fakta, data, bukti empiris yang tak bisa dibantah, tetapi dia hanya mengandalkan ke logika yang menundukkan wahyu, yang menundukkan kekuasaan Allah kepada kekuasaannya, yang menyerupakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk, yang menyerupakan keadaan Allah dan keadaan makhluk, akhirnya merubah-rubah apa yang Allah turunkan. Padahal Allah sudah mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Kami tak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya dia jelaskan. Nabi jelaskan dengan bahasa yang mubin, tetapi ketika datang ke tangan para ahli logika dan retorika, yang mubin itu menjadi tidak mubin. Akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Dan ingat, kalau main takwil di akidah, mesti main takwil di ibadah. Kalau sudah main takwil di akidah, di ibadah mesti main takwil. Oleh sebab itu, tuan-tuan harus jauh dari hantu takwil. Hantu takwil, karena hantu takwil yang membuat kita takut untuk beriman pada Al-Quran, beriman pada sunnah Sayyidi Waladi Adnan. Ustaz Arif pun tidak boleh menoleh. Oleh sebab itu, saya tidak boleh untuk melanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya sesuai dengan kesepakatan Ustaz ya. 5 menit tidak boleh lebih, karena memang masih ada pembicara yang lain. Taib, sekarang kita kembalikan kepada
pembicara yang kedua yaitu Ustadz Dr. Helmi Basri, yaitu kita membahas tentang masalah memurnikan akidah. Mungkin kita tentu bertanya akidah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kita akidah secara ringkas, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pembahasannya adalah memurnikan akidah. Akidah yang mana? Tentunya pertanyaan yang wajar. Maka kita mempersilahkan kepada Ustadz Doktor kita untuk sedikit memaparkan pembahasan tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sangat berbahagia sekali. Ini pertama kali saya mengisi moderatornya ulama dari Madinah. Kalau biasanya kita yang mendengar, sekarang dia pula yang jadi moderator. Jangan-jangan jamaah rugi malam hari ini. Tapi mudah-mudahan kerugian itu bisa tertutupi oleh masyayikh-masyayikh yang ada. Saya diberi waktu 5 menit. Bagi saya lebih sulit bicara 5 menit daripada bicara panjang. Kalau bicara panjang itu bebas, banyak yang mau disampaikan. Tapi kalau 5 menit itu sesuatu yang sangat singkat, harus poin-poin yang tersampaikan. Dan tinggal 3 menit lagi, Ustaz. Tidak masalah, Ustaz. Akidah itu asal katanya adalah akad. Dan akad itu biasanya adalah untuk menghalalkan segala sesuatu. Kalau barang mau halal menjadi milik kita, maka ada namanya akad jual beli. Kalau agar wanita itu halal bagi kita, maka ada namanya akad nikah. Maka ada sekarang namanya al-aqidah. Dan akar katanya sama, yaitu akad. Cuma beda. Kalau akad nikah, akad jual beli, itu yang menentukan adalah lisan. Tapi kalau al-aqidah, akad yang dalam artian iman, itu yang menentukannya adalah hati. Oleh karena itu, kalau seandainya ucapan la ilaha illallah itu terucap hanya oleh lisan saja, maka dia belum disebut sebagai seorang mukmin. Orang munafik, berapa kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kata Allah, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena hatinya tidak ikut. Dia cukup hanya pada lisan saja. Dan itu sangat tidak cukup. Oleh karena itu, dalam definisi akidah itu selalu diikutkan dengan kata al-iman, itu selalu diikutkan dengan kata at-tasdiq bil qalbi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang terbaik? Padahal dia bukanlah ikut merasakan pedihnya seperti yang dirasakan oleh Bilal, seperti yang dirasakan oleh Ammar ibn Yasir. Tidak pernah dia disiksa. Dia juga barangkali tidak merasakan pedihnya panah dalam peperangan sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar. Cukuplah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar oleh Nabi sebagai alasan membuat dia menjadi yang terbaik, yaitu as-siddiq. Dan kata tasdiq dengan as-siddiq itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, dia menjadi yang terbaik karena berawal dari hati yang siap menerima. Dan Rasul mengatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa walahu kabwah illa Abu Bakar. Tidaklah ada saya ajak orang untuk menerima Islam kecuali ada padanya kabwah. Kabwah itu taraddud, ada semacam penolakan, ada keraguan-raguan, ada banyak fikirnya. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ketika diajak oleh Rasulullah
laisa indahu kabwah. Tidak ada sedikit pun penolakannya, tidak ada sedikit pun ragunya, tidak ada sedikit pun taraddudnya. Dan inilah yang membuat dia menjadi yang terbaik, karena akidah yang ada pada dia betul-betul berawal dari hati yang mendalam dan menerima apa saja asal datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menerima, Abu Jahal menolak. Karena kata guru kita tadi, Abu Jahal menggunakan akal, Abu Bakar menggunakan hati. Maka pantaslah Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah akan masuk surga dari pintu mana saja dia masuk. Maka akidah akan melahirkan ibadah. Akidah pasti akan melahirkan ibadah. Tidak mungkin Abu Bakar boleh masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan, kecuali karena ibadah yang dia lakukan didasarkan oleh hati yang ikhlas. Habis Ustaz? Habis Ustaz. Lagi semangat terpaksa menghentikan Ustaz. Baik, saya akhiri pembicaraan saya dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Barakallahu fiik. Tinggal 2 pembicara dan kami harapkan kepada pembicara yang kedua tidak pakai mukaddimah, atau kedua pembicara terakhir tidak pakai mukaddimah ya, supaya lebih menghemat waktu, karena pembahasannya ini Masya Allah Alhamdulillah pembahasan yang kita perlukan semua dalam kehidupan. Tapi waktu juga yang terpaksa membuat kita singkat untuk menyampaikannya. Maka kami harapkan kepada moderator yang pembawa pembicara yang ketiga dan yang keempat untuk to the point saja ya. Baik, kami mohon maaf. Nah sekarang tadi telah dijelaskan bahwa akidah itu sangat besar pengaruhnya dalam ibadah. Maka kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Hidayatullah untuk menyebutkan sedikit hubungan antara akidah dengan ibadah. Barakallahu fiikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para masyayikh dan guru-guru kita yang kita muliakan, seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Islam, ibadah, akidah dan ibadah dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Akidah ibarat sebuah pondasi, dan ibadah adalah bangunan yang dibangun di atas pondasi tadi. Bila mana akidahnya rusak, maka ibadahnya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka seluruh ibadahnya tertolak. Siapa saja yang mengada-ngada ibadah, semangat ibadah boleh, tapi dia mesti mengikuti wahyu, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak dibangun di atas rasa ini baik, ini sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan. Oleh itulah Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan muqaddimah daripada kitab Al-Usul As-Sittah, kenapa kita ini setiap hari membaca Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu kulluhu tauhid, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tetapi kenapa kita masih ada di dalam ibadah ini tidak sesuai dengan tuntunan, dan di dalam beragama ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melakukan kesyirikan, li'annahum yamshuna 'alal awaidi, ya, mereka ini berjalan di atas agama ini di atas kebiasaan, ma wajadu alaihi min abaihim, apa yang mereka dapatkan dari kakek nenek mereka, dari orang-orang di negeri itu, bahkan dari siapapun. Maka oleh karena itu ikhwatul kiram rahimakumullah, di dalam urusan akidah mesti kita menjadi prioritas, menjadi utama dalam kehidupan kita. Karena siapapun yang beribadah kepada Allah yang tidak dibangun di atas akidah yang sahihah, maka ibadah tidak akan ada gunanya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kalimat yang indah sekali ketika menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, kalau kamu sudah tahu wahai hamba Allah,
engkau diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak akan dinilai ibadah. Ibadah ini tidak akan disebut dengan ketaatan kepada Allah, melainkan disertai dengan tauhid yang benar kepadanya. Kama anna salata, sebagaimana salat, la tusamma ibadatan illa ma'at taharah. Salat yang kita kerjakan, puasa, seluruh ketaatan yang bernilai di sisi Allah, tidak akan ada sedikit pun nilainya di sisi Allah kecuali kita bersuci ketika melakukan ibadah salat kita. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, maka lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Apabila di dalam ibadah kita ini, ketaatan kita kepada Allah, masuk sedikit noda kesyirikan, maka ibadah kita rusak. Kal hadathi idza dakhala fit tahara, begitu ketika hadas ya tiba, maka tahara kita rusak. Oleh itu ikhwatal kiram rahimakumullah, sangat erat hubungan antara akidah dan ibadah kita. Maka murnikan akidahmu, luruskan ibadahmu, dan muliakan akhlakmu. Para sahabat Nabi yang mulia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka dengan wahyu, bukan dengan nafsu, mereka menjadi orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni kepadanya. Mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, rajin beribadah, rajin salat, rajin puasa, dan seluruh ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan tak jarang para sahabat yang bertanya ya tentang ayul amali ahabbu ilallah. Ini bukti kalau terbangun akidah yang sahihah dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena akidah sebagai pondasi dalam kehidupan kita orang-orang beriman. Habis. Barakallahu fikum, habis waktu Ustaz. Subhanallah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Wah, ya, mohon maaf Ustaz ya. Lagi semangat, terpaksa dihentikan karena kita masih ada pembicara terakhir sebelum kita melaksanakan salat Isya. Dan ini request saya, tapi kami tidak tahu request dari siapa, entah dari moderator atau dari jamaah. Karena sekarang kita berada di negara tercinta Indonesia, maka dianjurkan untuk berbicara bahasa Indonesia Fusha. Ini permintaan. Jadi biasanya kita mendengarkan Ustadz Muammar berbicara dengan bahasa jiran, tidak salah, karena rata-rata kita banyak yang dari Melayu, tidak menjadi masalah. Tapi alangkah indahnya dikala kita berada untuk menghormati senior yang bertiga ini, Ustaz. Jadi, ya, baik, Masya Allah. Dan membuktikan bahwa Ustadz betul-betul berasal dari Kabupaten Kampar, bukan dari Malaysia. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Muammar, Dr. Muammar Ma'ruf, untuk sedikit menyebutkan tentang bagaimana memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sambungan dari apa yang tadi telah disebutkan oleh senior-senior sebelumnya, bahwa antara akidah dengan ibadah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan sedikit pemaparan, karena waktu tinggal 5 menit, maka pas waktu 5 menit bagaimana ibadah, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya saya dibagi masa 5 menit. Jadi mukadimah tak boleh banyak. Seperti saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Helmi, bahawa bercakap 1 jam, 1 jam setengah lebih ringan daripada 5 menit. Moderator pun dia push kita, jangan pakai mukadimah, on the spot. Dan yang lebih menyakitkan lagi dan menyedihkan, jangan cakap seperti saya sekarang. Nak buat macam mana? Diamlah saya. Dia suruh saya bercakap, tapi jangan cakap. Macam mana ni? Jadi mau tak mau, siap tak siap, suka tak suka, dengar je saya cakap. Baik, sami'na wa ata'na. Gitu. Silakan, Masya Allah. Cuma dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mempunyai sifat boring. Manusia mempunyai sifat bosan.
Sifat bosan yang ada pada diri seseorang Muslim itu menyebabkan ia celaka dunia akhirat. Berapa ramai orang yang hubungannya suami isteri boleh bercerai. Sebab apa? Sebab bosan dengan pasangannya. Berapa ramai orang yang hafal 30 juzuk, sekarang juzuk 30 pun tak hafal sebab bosan untuk murajaah. Berapa ramai orang yang hafal hadis ribuan, puluhan ribu hadis, tapi satu hadis pun tak lancar sebab bosan untuk murajaah. Berapa ramai orang yang di bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan, mereka memenuhkan saf pertama, kedua, ketiga, padahal semasa di luar Ramadan batang hidungnya tak pernah nampak. Tapi di bulan Ramadan ia berada di saf-saf terdepan. Tak pernah sentuh Al-Quran selama 11 bulan. Tetapi di bulan Ramadan ia berusaha hadir di majlis-majlis Al-Quran dan berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Tapi ternyata ketika Ramadan pergi ke mana? Jangankan Ramadan pergi, bahkan di pertengahan Ramadan pun dah ramai yang syahid, dah ramai yang hilang. Masjid yang awal-awalnya penuh, baki hanya saf satu dan saf kedua. Dan seminggu baki Ramadan, mungkin hanya tinggal beberapa orang sahaja. Di awal Syawal, ketika salat Aidilfitri, ramai di padang, di lapangan penuh. Tapi selepas itu susah untuk kita untuk tengok dia balik, kecuali mungkin kalau panjang umur tahun depan. Apa sebab? Sebab bosan, sebab boring. Macam mana kita akan memaksimalkan ibadah kepada Allah kalau boring yang ada pada diri kita, kita perturutkan? Ingat, boring ini juga senjata bagi syaitan untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Boring inilah yang menyebabkan seseorang tergelincir daripada jalan yang lurus. Oleh sebab itu, jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita boleh mendapatkan ibadah yang maksimal, maka jalan pertama adalah berdoa kepada Allah. Kerana hati manusia ini berbolak-balik. Bukankah Nabi SAW sabdakan badiru bil a'mal, segera buat amalan? Di mana orang ketika pagi boleh beriman, petang menjadi kufur, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Padahal manusia dilihat innamal a'malu bi khawatimiha. Manusia itu dilihat di penghujung hayatnya. Kita risau dan kita bimbang di bulan Ramadan, kita semangat ibadah. Ini kita masuk bulan Syawal, ternyata ibadah kita slow dan kita kembali bermaksiat kepada Allah. Dan ketika itu Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa kita. Macam mana kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagaimana cara yang pertama? Yaitu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau pesongkan hati kami, jangan kau sesatkan kami selepas engkau kenalkan kami dengan hidayah, selepas kau kenalkan kami dengan iman, selepas kau kenalkan kami dengan Al-Quran. Dan itu yang kita bimbang. Kita dalam hidup hari-hari berusaha belajar Al-Quran, belajar sunnah, ternyata ketika di akhir hayat kita mati tengah bermaksiat kepada Allah, tak sempat bertaubat. Maka apa yang perlu dibuat adalah meminta kepada Allah. Yang kedua, saya tak nak panjang-panjang jemaah. Daripada saya diberhentikan, lebih baik saya berhenti awal. Itu prinsip saya. Walaupun ada ustaz-ustaz kita yang tak setuju, saya akan berjuang sampai ke akhir hayat, sampai titik darah penghabisan. Kalau saya tak, kalau saya tengok nampak mafsadatnya lebih berat, tak, saya tarik diri dulu. Ini nampak tak? Sebelum bercakap, ini yang kedua dan yang terakhir. Kejap, kedua dan terakhir. Macam mana ibadah kita akan maksimal? Maka pilihlah kawan-kawan yang juga semangat untuk beribadah dan lingkungan-lingkungan untuk yang
yang semangat boleh mensupport kita untuk ibadah. Sebab Nabi SAW sabdakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seorang itu bergantung kepada agama sahabatnya, maka hendaklah dia perhatikan siapa yang dia ambil sebagai sahabat. Boleh terus lagi? Tak boleh Ustaz. Tak boleh Ustaz. Ini belum, ni baru mukadimah sebenarnya ni. Okeylah, kerana moderator tu dah pegang mic, dah dekat mulut dia, maka saya berhentikan. Dua ni ya, berdoa kepada Allah, cari lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang semangat beribadah kepada Allah, insya-Allah kita juga termotivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Baik, jazakumullahu khairan kepada masyayikh dan kepada asatiz kita semuanya yang telah memberikan pemaparan. Dan ini masih sesi yang pertama, dan insyaAllah sesi yang kedua kita akan lebih membahas lebih dalam lagi dan lebih panas lagi, lebih semangat lagi insyaAllah ta'ala. Namun sekarang kita skip dulu sebentar untuk azan, kemudian langsung salat. Kemudian setelah salat nanti semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan, dan insyaallah kita akan kembali mengulang dari awal seperti biasa, dan terakhir nanti kita tutup dengan soal jawab atau tanya jawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.